One, two, three, action! Hai hai hai, dimanapun kalian berada, Unyil akan menemani siang kalian. Unyil mau vacation asik, seru, dan kulineran bikin ngiler. Kemanakah destinasi ala Unyil hari ini? Yuk kita kemon! Nikmati suasana pedesaan sambil safari trip menggunakan mobil antik. Ini cuma bisa kita rasain di daerah Jogja. Wisata alam di Jogja memang selalu bikin kangen dan memikat hati ya. Iya, Jogja jadi ladang trip mobil klasik safari keliling desa. Dan trip ini cukup menjadi daya tarik untuk wisatawan. Mobil klasik sengaja disulap lebih berwarna untuk jadi daya pikat wisatawan. Berkeliling bersama VW Safari ini adalah aktivitas tambahan dari tempat wisata yang baru buka ini nih. Selamat datang di Jogja Rasa Eropa. Sebetulnya masuk ke sini nggak dipungut biaya tiket alias gratis. Tapi ada syarat tertentu. Jadi pengunjung harus membeli minuman saja saat masuk. Ada beberapa stand kuliner yang menarik nih. Tapi biar lebih adem, kita beli yang dingin-dingin. Kayak gelato. Setelah berkeliling, yuk kita cicipi aneka kulinernya. Uniknya lagi, meskipun bergaya Eropa, tapi nggak melupakan kuliner khas Nusantara. Kita bisa pesan menu seperti ini di restoran biasa, atau bisa ambil sendiri. Soalnya ada beberapa menu disediakan prasmanan atau berkonsep cepat saji. Ada paket nasi sayur sepuasnya dengan harga Rp20.000. Lauk pauk lainnya ada mangut lele, rendang, telur balado, ayam goreng rempah, sate ayam, tempe, tahu goreng, dan beberapa sayur mayur. Kalau mau pindah ke lain hati, maksud Unyil, pilih menu lain selain makanan berat. Tenang, banyak pilihannya juga kok. Ngemil sambil jalan-jalan, pesen aja Proverjes, kue empuk tradisional khas Belanda. Kalau dilihat-lihat sih mirip panekuk, bedanya ukurannya lebih kecil. Biasanya disajikan dengan topping, gula halus, butter, ataupun madu. Seringnya cemilan ini dinikmati saat breakfast atau teman minum teh, bahkan kopi di sore hari. Atau mau cemilan yang terkenal panjang. Yap, churros. Cemilan crunchy yang biasanya ditaburi gula kayu manis atau lelehan coklat. Kalau di Amerika Latin dan Spanyol, churros biasa dinikmati dengan kopi atau coklat panas. Kalau di Indonesia sih, ngopi paling enak sambil ngemilin pisang goreng. Oke, perut kenyang, hati senang. Saatnya kita pulang. Sebelum pulang, kita akan melewati pintu keluar penuh buah tangan alias oleh-oleh. Kalau pulang tanpa bawa buah tangan kan rasanya hampa. Alasan. Ada produk fashion, aksesoris, makanan khas Jogja, sampai mainan tradisional juga ada loh. Mainan tradisional kayak gini bunyi nyaringnya hampir mirip kayak lato-lato. Tapi perlu diviralkan juga nih, biar populer kayak lato-lato. Naik wahana satu ini dijamin pada teriak.
Ada yang happy karena senang dengan warna ekstrim, tapi ada juga yang ketakutan sampai merem. Wahana pacu adrenalin ini lokasinya ada di Jalan Legian yang ramai wisatawan. Teman-teman pernah main ketapel? Yap, permainan tradisional itu loh. Ini tuh seperti ketapel versi raksasa untuk manusia. Sebutan kerennya reverse bungee. Rasanya kayak ditarik dulu, terus hitungan 10 detik kita akan dilempar atau diayunkan ke atas. Oke, siap-siap, pegangan! 5, 4, 3, 2, 1, and... Kita akan diterbangkan setinggi 50 meter dengan kecepatan 200 km per jam. Wah, rugi nih kalau tutup mata. Soalnya kita akan melewatkan pemandangan Jalan Legian. Waktu meluncur, kita akan merasakan sensasi gaya gravitasi 5G. Rasanya kayak ditekan 5 kali dari berat badan sendiri. Mungkin ini ya rasanya naik pesawat jet. Woohoo! Umumnya manusia hanya mampu menahan beban 5G. Lebih dari itu, risikonya bisa pingsan, kecuali profesional seperti pilot yang terlatih. Ditambah lagi, ada kejutan di atas, kita akan diputar-putar. Benar-benar bikin jantung berdebar. Pokoknya selama 2 menit kita bisa merasakan sensasi mengejutkan dari slingshoot ini. Sebelum terbang, kita dipastikan memakai perlengkapan keamanan dan pengecekan beberapa kali. Pengaturannya semua sudah terkomputerisasi, jadi sistem akan mendeteksi semua keamanan. Tips dari Unyil, buat yang punya riwayat penyakit jantung dan tekanan darah tinggi, sebaiknya jangan coba main wahana Bali slingshoot ini ya. Unyil agak gemetaran di atas sini. Kak Vina, ini nggak bisa lebih tinggi lagi. Ini namanya simulasi, Nil. Jadi kita climbing dulu. Ya, tapi Unyil kan mau coba lebih tinggi lagi. Nanti kalau misalnya kencang, Nil pasti takut. Berani dong, tapi nanti deh, tahun depan aja. Pecinta jajanan manis pasti nggak asing deh sama kue tradisional khas Indonesia ini. Saking legendnya, dari jajanan kaki lima, kue pukis jadi sajian bestseller di tempat gaul di kota Solo ini nih. Wih, cantik banget kan? Dengan sedikit sentuhan, jajanan tradisional ini gak kalah deh sama jajanan kekinian. Gak cuma tampilannya aja loh, tapi juga cita rasanya. Ya udah, langsung aja yuk kita icipin satu persatu. Yuk, kita kemon. Nah, langsung buat adonan pukisnya nih. Pertama, aduk dulu telur dan gula hingga adonan berbuih atau sedikit mengembang. Lalu kita tambahkan ragi dan santan. Selain berfungsi untuk pengembang adonan, ragi juga punya banyak manfaat loh. Mulai dari melancarkan pencernaan, mengobati jerawat, sampai membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Konon, kudapan yang katanya berasal dari Jawa Tengah ini merupakan modifikasi dari resep wafel loh. Selain rasa original, pukis yang mulai dipasarkan tahun 2018 ini punya varian rasa lain seperti green tea, red velvet, dan coklat. Tuh, pukisnya jadi warna-warni kan? Cantik banget deh. Gak cuma dari adonannya saja, toppingnya juga punya banyak variasi.
sampai 12 varian topping. Mulai dari keju, kismis, coklat, sampai topping daging. Iya, selain rasa manis, ada juga rasa daging dan abon buat yang gak terlalu suka manis. Rumah produksi ini bisa memproduksi 1.500 cookies setiap harinya loh. Banyak banget kan? Cookies ini punya masa simpan selama 3 hari. Tapi kalau mau yang lebih awet, ada juga nih cookies dalam bentuk cup. Jika disimpan di dalam kulkas, bisa awet sampai 2 bulan loh. Mantap! Wah, cara makannya juga lucu banget kan? Langsung disendok ke gelasnya. Karena terbuat dari tepung dan telur, cookies memang cocok banget buat pengganjal lapar. Selain tinggi karbohidrat, kalorinya bisa digunakan sebagai sumber energi. Belum lagi dengan tambahan beragam topping yang makin melengkapi kandungan nutrisinya. Selain kue cookies, Indonesia punya banyak banget jajanan kue-kue legend. Resepnya pun disesuaikan sama hasil alam lokal. Seperti tambahan kelapa yang memang banyak ditemukan di Indonesia, baik dalam bentuk santan ataupun kelapa parut. Seperti resep kue kelapa khas Semarang ini nih, Wingko. Yap, Wingko terbuat dari parutan kelapa yang dicampur dengan gula. Untuk merekatkan adonan kelapa, tambahkan tepung ketan. Tempat produksi yang terletak di Jalan Pandanaran, Kota Semarang ini setiap hari bisa menghabiskan 300 sampai 400 kg kelapa loh. Selain original, Wingko juga dibuat beberapa varian rasa. Salah satunya varian coklat dengan menambahkan coco chips seperti ini. Oke deh, waktunya Wingko dicetak. Meski terkenal sebagai oleh-oleh khas Semarang, Wingko tuh aslinya malah dari Jawa Timur loh. Tepatnya dari Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Warga Babat bernama Loelanwa dan The Echong yang pertama kali membawa kue kelapa ini ke Semarang. Makanya meski sudah jadi ciri khas Semarang, namanya tetap Wingko Babat. Wingko dimasak dengan cara di oven. Bedanya dengan oven biasa, untuk memasak Wingko ini apinya berasal dari atas. Jadi bagian atas Wingko duluan yang bakal matang. Supaya nggak gosong, Wingko harus diawasi terus nih. Kalau bagian atas sudah matang, Wingko dikeluarkan dari oven. Terus dibalik deh. Masukkan lagi ke dalam oven supaya matangnya merata. Oke deh, sekarang Wingkonya kita kemas ya. Terkesan jadul, tapi tetap eksis karena disulap jadi kekinian. Ada yang tahu apa nama kue ini? Kalau di Indonesia, kue ini dikenal dengan sebutan kue semprong. Tapi di Malaysia sebutannya kue kapit atau love letter. Kue crispy ini punya berbagai macam sebutan di setiap negara. Ada yang menyebutnya apit-apit, kue sapit, kue sepit, kue gulung, atau kue Belanda. Wah, banyak banget panggilannya di setiap daerah ya. Di Penang, kue ini selalu muncul dalam perayaan Tahun Baru Cina. Biasanya kue ini cocok banget buat nemenin waktu ngeteh di sore hari. Keberadaannya sudah ada dari zaman penjajahan, tapi zaman now banyak inovasinya. Termasuk kue kapit produksi salah satu pabrik di Tangerang ini. Kue kapit buatannya ada 2 versi, ada yang dilipat seperti kipas segitiga dan bulat. Meskipun sudah banyak yang menciptakan kue kapit berbagai varian rasa, tapi cita rasa khas dari bahan utamanya sendiri tetap sama. Resep turun-temurun dari nenek moyang gak berubah kok besti. Pertama, mixing telur terlebih dahulu sampai mengembang. Setelah itu baru masukkan bahan utamanya, yaitu santan dan tepung beras. Katanya sih bahan-bahan ini terinspirasi dan ada sedikit modifikasi dari waffle Belanda atau egg roll wafer.
Selain manis, kita akan merasakan gurihnya kue kapit karena bahan utamanya dari santan. Nah, ini nih jawaban dari pertanyaan kenapa disebut kue kapit. Seperti ini nih Besti, dikepit atau dijepit adonannya sampai pipih. Mesin cetaknya seperti oven jepit. Biasanya cetakannya bermotif bunga. Jadi permukaannya nggak mulus polos aja, tapi ada motif timbulnya. Wih, pembuatan kue kapit di sini cepet banget. Soalnya udah otomatis pakai mesin. Keluarnya adonan sudah diatur sesuai takaran. Satu putaran, lembaran kue kapit sudah langsung matang. Meski cetakannya sudah menggunakan mesin, tapi proses melipat jadi segitiga atau proses kipas masih mengandalkan keterampilan tangan. Bentuk umum kue kapit yang familiar mirip seperti segitiga atau yang kita kenal kue semprong berbentuk gulungan seperti sedotan besar. Selain bentuk pada umumnya, pabrik ini juga membuat kue kapit versi bulat. Alat panggangan ini mirip seperti pemanggang roti ya. Bedanya cuma dari permukaan plat besinya aja kok. Terus adonan langsung dijepit. Rapikan bentuk kue kapit dengan cetakan bulat supaya bagian pinggirannya lebih rapi dan sama rata. Nah, ini nih bagian surprise-nya. Kue kapit yang sudah garing, kita oleskan isian selai kekinian. Ada cappuccino, coklat, matcha, keju, dan peanut butter. Berawal dari tradisi Cina, kue kapit ini makin menyebar luas ke beberapa negara. Bahkan kue kapit buatan dalam negeri ini pasar paling banyak untuk ekspor loh. Biarpun kekinian, tapi nggak menghilangkan rasa tradisionalnya kok. Bahkan bisa dibilang jadi cemilan tak lekang oleh waktu. Wah, ternyata Den Unyil mainin lato-lato. Ada penyeng. Iya nih Pak, Unyil masih pemula nih. Belum mahir. Duh, mainan gini mah gampang, Den. Sini, Pak Enyeng pinjam. Ini Pak. Ya gimana? Katanya bisa Pak Enyeng. Muter aja belum tuh Pak. Ini lato-latonya nggak bisa diajak kerjasama nih, Den. Bisanya ngajak ribut. Alasan Pak Enyeng. Bilang aja nggak bisa Pak. Enggak, Den. Pak Enyeng bisa sampai atraksi. Nih lihat nih, lihat nih, Den. Waduh. Nah, kan Pak Enyeng jago sampai nyangkut pohon lato-latonya. Bukan kapal yang bisa berlayar ya. Desain bangunan kafe ini memang dibuat berbentuk kapal. Tinggi bangunan kafe kapal ini sekitar 6-7 meter. Lokasinya ada di Pandaan, Jawa Timur. Masakan khas kafe ini bukan menu-menu ala barat, tapi menu the best-nya berbahan dasar mentok. Udah pernah nyobain mentok? Termasuk keluarga bebek yang daging dan telurnya bermanfaat untuk dikonsumsi. Mentok itu sebutan bahasa Jawa. Kalau di tempat kalian sebutannya apa? Sebutan di daerah lainnya sih entok, itik serati, atau itik Manila. Menu entok bestseller di sini adalah mentok rica-rica. Dagingnya empuk dan rasanya pedes pol. Cocok nih buat pecinta pedas. Mentok pedas adalah kuliner khas Bondowoso. Kuliner satu ini memang belum sepopuler nasi bebek. Sebenarnya daging mentok dikenal alot dan kenyal. Tapi kunci biar jadi empuk tergantung pengolahannya. Mau dimasak bumbu apapun, daging mentok dipotong kecil-kecil.
Terus direbus dulu beberapa jam sampai jadi empuk. Setelah itu baru deh masak dengan bumbu. Paling sering sih dimasak dengan rempah-rempah dan cabai. Pengolahan berbumbu pedas ini bikin daging mentok jadi nggak amis lagi ketika sudah matang. Penyajiannya pun sangat sederhana. Makan bersamaan dengan nasi putih hangat aja udah mantep banget. Untuk mengurangi pedasnya, bisa tambahkan mentimun juga nih sebagai lalapan. Si Unyil anak pintar, informasinya super, teknologi